langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenal tradisi unik ciri khas Betawi. Nah, sebagaimana yang telah kalian ketahui, Betawi merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki beragam tradisi yang unik. Suku Betawi mayoritas penduduknya bertempat tinggal di Jakarta dan sebagian lainnya di pinggiran kota seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan 5 macam tradisi unik khas Betawi yang harus kita lestarikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada nyorok. Nah, dalam tradisi nyorok ini di mana seseorang yang lebih muda di adat Betawi membawakan makanan ke tempat saudaranya yang lebih tua. Nyorok juga biasanya dilakukan sepekan sebelum bulan puasa. Nah, biasanya mereka juga datang membawa makanan berupa sembako atau makanan siap saji. Adapun tujuannya yaitu sebagai mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Nah, yang kedua itu ada ondel-ondel. Ondel-ondel sendiri merupakan ikon DKI Jakarta yang tentunya memiliki sejarah yang panjang gitu. Nah, diketahui ondel-ondel juga sudah ada sejak abad 16. Sejak itu ondel-ondel mulai dikenal sebagai boneka raksasa yang diarak di sekitaran kampung yang bertujuan untuk mengusir roh jahat. Namun sekarang ini ondel-ondel justru malah digunakan untuk mengamen yang dianggap merendahkan budaya tersebut. Nah, padahal sebelumnya ondel-ondel ini merupakan boneka yang sakral yang tidak boleh digunakan oleh sembarangan orang. Nah, lanjut yang ketiga ada tanjidor. Alat musik ini sudah ada sejak zaman 1600-an. Para pemainnya biasanya memainkan tanjidor ini dengan menggunakan seragam, yaitu berupa pakaian tradisional khas Betawi serta aksesoris lainnya khas Betawi juga. Biasanya alat ini dimainkan oleh 7-10 orang pemain. Kini tanjidor juga sudah jarang ditemukan kecuali pada acara pernikahan yang memegang tradisi adat Betawi. Nah, yang keempat ada lenong. Lenong merupakan kesenian teater tradisional khas Betawi. Jumlah pemainnya juga tidak lebih dari 10 orang dan pemainnya pun wajib menggunakan bahasa Betawi. Pada saat pertunjukan, pemainnya sesekali melontarkan adu pantun yang menjadi keunikan jalan cerita lenong tersebut. Nah, biasanya lenong ini diiringi oleh gambang kromong sebagai iringan musiknya. Nah, yang terakhir itu ada palang pintu. Tradisi ini juga merupakan sebuah kesenian Betawi yang dipadukan dengan silat dan juga pantun. Palang pintu juga menjadi salah satu rangkaian dalam pernikahan orang Betawi. Nah, istilah palang pintu ini di kalangan masyarakat Betawi diartikan sebagai penghalang orang lain yang akan memasuki daerah tertentu, di mana suatu daerah ini memiliki jawara atau pendekar yang siap menghadangnya. Nah, biasanya palang pintu ini muncul di acara pernikahan adat Betawi. Terima kasih. Bahasa Betawi termasuk salah satu bentuk dialek bahasa Melayu. Keistimewaannya adalah mudah digunakan untuk berkomunikasi dengan suku-suku bangsa lain yang paham bahasa Indonesia. Bahasa Betawi merupakan bahasa pembauran bahasa antara suku dan dipengaruhi oleh unsur bahasa asing seperti Arab, Belanda, Portugis, Inggris, dan Cina. Bahasa Melayu dialek Nusa Kalapa ini telah dipergunakan di Jakarta paling tidak sejak abad ke-10. Bahasa Melayu dialek Jakarta atau biasa disebut bahasa Betawi ini terdapat kosakata yang tergolong Betawi Kawi yang dipengaruhi oleh bahasa Melayu Polinesia dan bahasa Kawi Jawi. Bahasa Betawi yang dipergunakan sejak abad ke-10 ini mendapat pengaruh dari bahasa Portugis mulai dari abad ke-16. Pada awalnya, bahasa Melayu digunakan oleh orang-orang atau penduduk asli Jakarta dan menjadi dasar bahasa Indonesia. Mudah sekali berbaur dengan bahasa Indonesia karena banyak persamaan antara keduanya, sehingga sering pula disebut bahasa Indonesia dialek Jakarta. Perbedaan utamanya hanya pada ucapan sejumlah kata-kata yang pada keduanya belum ada padanannya. Umumnya penduduk asli Betawi mengucapkan bunyi A menjadi bunyi E. Misalnya Abah menjadi AB, Adam menjadi Ade, Saja menjadi Saji, dan lainnya, yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda.
Pada masa Prasumpah Pemuda, bahasa Indonesia yang masih disebut bahasa Melayu menjadi alat komunikasi atau bahasa yang sering digunakan di dalam pergaulan sehari-hari antara suku-suku bangsa Indonesia atau antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sehingga bahasa Melayu adalah menjadi semacam jembatan yang mengakrabkan pergaulan dan memesrakan hubungan antara suku-suku bangsa dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Bahasa Melayu dialek Betawi ini yang untuk mudahnya biasa disebut bahasa Betawi merupakan ciri kebudayaan yang paling menonjol dari orang Betawi. Digunakan mereka secara turun-temurun sebagai bahasa sehari-hari. Berdasarkan penggunaan bahasa oleh masyarakat pendukungnya, wilayah yang dapat dianggap sebagai wilayah budaya Betawi itu meliputi seluruh wilayah DKI Jakarta, dan sebagian besar juga ada di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kecamatan Batu Raya, Kabupaten Karawang, ada di Depok, dan yang terakhir ada di Kabupaten Tangerang. Perkembangan selanjutnya terdapat pada gaya berbahasa Indonesia dengan campuran bahasa Betawi yang disebut Prokem Betawi. Gaya berbahasa ini tidak hanya diucapkan dalam obrolan santai, melainkan telah masuk dalam media surat menyurat seperti Gini atau Dong. Bahkan, media surat kabar yang terbit di Jakarta pun terpengaruh dengan Prokem Betawi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keunikan tradisi yang ada di pernikahan Betawi. Nah, kira-kira apa saja sih keunikan tradisi yang ada di pernikahan adat Betawi ini? Di sini saya akan menjelaskan 3. Di antaranya yang pertama itu menyalakan petasan rentet. Nah, kalau teman-teman pernah menyaksikan di televisi ataupun secara langsung, pastinya teman-teman sudah paham bahwa acara pernikahan di adat Betawi ini memanglah sangat ramai dan gemuruh. Salah satunya ialah karena adanya petasan rentet ini yang dinyalakan bertubi-tubi diiringi lantunan selawat sebagai tanda bahwa sang pengantin pria beserta rombongan keluarga besarnya sudah tiba di lokasi acara pernikahan tersebut. Yang kedua, penyerahan tanda mata. Dalam pernikahan Betawi ini ada juga sesi penyerahan tanda mata dari pihak pengantin pria ke pihak pengantin wanita, yang mana di dalam acara seserahan yang diiringi pukulan rebana ini termasuk di dalamnya membawa sepasang roti buaya sebagai simbolik atas kesetiaan kedua pengantin tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan dengan acara membuka tutup kerudung pengantin wanita oleh pengantin pria untuk memastikan bahwa wanita yang dinikahinya itu adalah benar-benar wanita pilihannya, bukanlah wanita lain. Nah, terakhir itu ada ngerudat. Ngerudat adalah di mana mempelai pria berangkat menuju rumah mempelai wanita dengan rombongan keluarganya dengan membawa seserahan alias aneka barang bawaan. Nah, isinya mulai dari sirih nanas lamaran, sirih nanas hiasan mas kawin, miniatur masjid yang berisi uang koin atau uang kertas, roti buaya, bahkan makanan yang mempelai wanita sukai sejak kecil pun terkadang sering dibawa oleh pengantin pria. Kebiasaan suku Betawi ada yang pertama, suka berpantun. Rasanya tak asing kita melihat banyak orang Betawi yang pandai dalam berpantun, karena memang pada dasarnya mereka suka berbalas pantun. Dalam acara lenong atau dalam acara pernikahan adat Betawi sering terlihat orang berbalas pantun, entah itu canda gurau atau untuk berdialog. Ternyata sudah pernah ada penelitian loh oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung di Jakarta tentang tradisi berpantun pada masyarakat Betawi ini. Mereka berkesimpulan bahwa pantun Betawi merupakan representasi dari dinamika sosial masyarakat Betawi. Yang kedua, ada masih kental budayanya. Masyarakat Betawi masih terus mempertahankan budayanya dan masih banyak orang Betawi yang menjalankan budaya-budaya tersebut, seperti budaya tarian, budaya pernikahan, alat musik, serta pakaian. Yang ketiga ada cara bicaranya yang ceplas-ceplos dengan suara kuat. Mungkin bagi orang awam yang belum terbiasa mendengar orang Betawi berbicara, mereka akan mengira itu sebuah amarah atau bentakan. Padahal sebenarnya tidak. Masyarakat Betawi dari dulu memang sudah terbiasa berbicara dengan suara yang kuat, dengan nada yang ditekan serta ceplas-ceplos. Artinya mereka berbicara dengan apa adanya. Yang terakhir ada kehidupan sosial masih kental dengan agama.
Masyarakat Betawi masih kental dengan agamanya, yaitu agama Islam. Mereka dengan rutin pergi beribadah ke masjid, rajin sholat, bahkan banyak anak-anak mereka yang sehabis sekolah sorenya disekolahkan di sekolah keagamaan seperti pengajian untuk belajar Al-Quran. Ada beberapa orang yang sehari-harinya menggunakan baju koko, peci, hijab, baju yang tertutup. Semua itu dilakukan untuk menunaikan dan menjalankan agama Islam.